Salah satu tugas yang paling penting bagi seorang pemimpin di level manapun dia melayani adalah di dalam hal memimpin dalam visi. Visi adalah sesuatu yang akan menghidupkan dan akan mendorong dan akan membuat satu organisasi atau satu kelompok orang bisa maju atau tidak bisa maju. Dan walaupun ada begitu banyak yang memberikan kepada kita ajaran mengenai visi, saya mau menarik perhatian saudara kepada sebahagian dari sebuah buku yang cukup terkenal yang dikarang oleh James Kouzes dan Barry Posner. Buku ini memang sudah ada di dalam bahasa Indonesia dan saya sangat-sangat menganjurkan sebagai satu buku yang layak dibaca dan dipelajari. James Kouzes dan Posner, salah satu mereka ada dari dunia bisnis dan salah satu adalah dari dunia akademis. Mereka mengambil keputusan untuk melakukan satu penelitian, dan ini terjadi beberapa puluh tahun yang lalu, untuk melihat jenis pemimpin yang mana yang paling menyenangkan dan paling berhasil. Dan dari itu mereka menemukan 10 yang mereka sebut 10 tantangan kepemimpinan. Nah, memang untuk memberikan ajaran mengenai satu buku dalam waktu singkat ini tidak bisa, sehingga saya mau mendahului pembahasan kita mengenai kepemimpinan dalam visi dengan melihat sedikit apa yang James Kouzes dan Barry Posner mengajar kepada kita. Mereka, sebagaimana saya katakan tadi, mereka memberikan 10 tantangan kepemimpinan yang mereka simpulkan dalam 5 prinsip besar, dan saya mau bicara mengenai 2 dari 5 prinsip tersebut. Salah satu prinsip itu adalah pertama, yaitu mereka sebut bagaimana kita menginspirasikan atau menginspirasi satu visi bersama, atau inspiring a shared vision. Pertama, mereka bicara mengenai membayangkan masa depan. Membayangkan masa depan itu satu hal yang harus terjadi. Ya. Bila orang yang berhasil diteliti kehidupan mereka, selalu ditemukan bahwa semua mereka membayangkan sesuatu yang jauh melampaui apa yang orang lain menganggap tidak bisa terjadi. Ya, saya bisa kasih banyak contoh dari sejarah. Gandhi misalnya, contoh dari India. Gandhi adalah seorang pemimpin. Dia memimpin. Dia sebenarnya bukan pemimpin apa aja, dia tidak punya hak apa-apa, dia memimpin, dia berada dalam sebuah negara yang berada di bawah penjajahan Inggris, tetapi melalui visi yang dia berikan, dia bisa memimpin satu negara yang luar biasa. Abraham Lincoln, mungkin yang lain. Di Indonesia pun, orang-orang seperti Soekarno dan Hatta, mereka mempunyai visi mengenai satu masa depan yang di dalam pandangan orang lain itu tidak bisa, tidak mungkin. Sehingga mereka melihat hal-hal yang bisa di mana orang lain melihat hal yang tidak bisa. Jadi kita memberikan, atau Kouzes dan Posner memberikan sebuah definisi mengenai visi, yaitu satu bayangan ideal dan unik mengenai masa depan yang bisa terjadi, atau dalam bahasa Inggris, an ideal and unique image of the future. Now, mari kita bicara sedikit mengenai kata-kata ini. Sebagaimana saya katakan tadi, visi adalah satu gambaran. It's a picture, it's an image dari apa yang bisa terjadi. Satu metafora visual. Sebuah visi harus bisa dilihat di dalam mata pikiran seorang. Para pemimpin berhasil melukis atau menggambarkan, atau bahasa Inggris painting a picture of the future in the minds of the people he leads. Now, gagasan pertama adalah kata ideal. Ideal berarti apa? Ideal berarti sesuatu yang unggul, sesuatu yang excellent, sesuatu yang diinginkan, sesuatu yang terbaik. Sebuah visi
adalah yang Anda inginkan bagi masa depan. Saya sulit menerjemahkan bagian berikut ini, tapi kita bicara mengenai possibility thinking, not probability thinking. Kalau kata bahasa Inggris possibility, itu hal yang mungkin bisa terjadi. Probability itu adalah hal-hal yang kemungkinan akan terjadi. Sesuatu visi yang ideal, membayangkan masa depan, karena melihat keadaan sekarang tidak memuaskan. Kita menggunakan di sini kata status quo. Status quo berbicara mengenai keadaan yang ada. Dan seorang pemimpin selalu berpandangan bahwa ada sesuatu yang lebih baik. Ada sesuatu yang lebih baik, yang lebih unggul, yang bisa terjadi. Kata kedua yang kita melihat di sini adalah kata unik. Bahasa Inggris unik, bahasa Indonesia unik, bahasa Indonesia juga pakai kata khas, kata khusus, special. Sesuatu yang berbeda, tidak ada yang lain yang sama. Visi kita yang membuat organisasi kita khusus. Saya sangat percaya bahwa setiap gereja, setiap organisasi harus memiliki sesuatu yang khusus. Apalagi masa kini, gereja-gereja yang bekerja misalnya di sebuah kota besar. Gereja itu, punya banyak saingan, punya banyak gereja lain. Apa yang membuat orang mau datang di gereja itu? Yaitu apa yang khas, apa yang unik, apa yang khusus mengenai gereja itu. Dan orang mau mengikuti seorang pemimpin yang memiliki visi yang unik. Kalau yang biasa-biasa, siapa mau? Nah, yang membuat saya tertarik adalah sebuah kelompok kecil pun bisa merasa khusus, bisa merasa special, bila mana mereka memiliki sebuah visi yang unik, yang khusus. We have a special vision. Ini tidak berarti bahwa kita lebih baik daripada orang lain. Ini tidak berarti bahwa kita lebih berguna daripada orang lain. Ini hanya berarti ini berbeda dan kita khusus dalam hal seperti ini. Nah, tugas kepemimpinan sebagai pencetus atau bertanggung jawab terhadap visi bisa dilihat di dalam berpikir mengenai dua kata, yaitu kata taktis dan kata strategis. Seorang pemimpin lebih berpikir dengan cara berpikir strategis. Nah, kalau saudara lihat di sebelah kanan di dalam gambar ini, saudara boleh melihat bahwa berpikir strategis itu selalu berorientasi kepada masa depan. Sedangkan masih ada pertimbangan untuk masa kini, tetapi masa depan. Nah, berpikir taktis itu lebih berbicara mengenai cara berpikir seorang manajer. Nah, saudara, mana yang lebih penting? Dua-dua harus ada. Saudara tidak bisa hanya memimpin, saudara juga harus turun di lapangan, harus visi itu yang melihat ke jarak jauh, itu harus dilihat kepada masa kini. Tetapi di dalam pembicaraan kita saat ini, kita sedang berbicara mengenai tanggung jawab seorang pemimpin, yaitu tanggung jawab mencetus sebuah visi. Selalu berpikir mengenai masa depan, kemana kita sedang pergi dan untuk apa kita berada. Nah, kita melanjutkan pembahasan kita. Dari mana datangnya sebuah visi? Dan Khusus dan Posner berbicara dengan menggunakan kata intuisi. Nah, intuisi itu mungkin saudara rasa, apa itu intuisi? Intuisi itu sesuatu yang misterius, sesuatu yang aneh. Oh, bukan. Intuisi itu sangat masuk akal dan saya kira pandangan Khusus dan Posner menolong sekali. Pertama, bagaimana kita memperoleh intuisi? Well, kita mendasarkan pada beberapa hal. Pertama, kepada pengalaman. Semua orang dalam kehidupannya, bagaimanapun dia berjalan,
dia sedang berpikir, dia punya otak secara sadar atau secara tidak sadar sedang mengumpulkan keterangan. Setiap hal yang terjadi itu seolah-olah masuk secara sadar atau tidak sadar. Nah, intuisi itu terbentuk bila mana pengetahuan mungkin seperti pelajaran yang saya berikan atau buku yang saudara baca, itu saudara memperoleh pengetahuan dan pengalaman itu digabungkan, dibaurkan, dipikirkan bersama, direnungkan, dan itu meletakkan di dalam pemikiran seseorang intuisi. Jadi masa depan bukan dia pikir kembali pengetahuan, dia pikir kembali ke pengalaman, dia seperti itu menjadi hikmat. Dan saya memang percaya bahwa kata hikmat sebenarnya adalah pengalaman dan pengetahuan, apalagi hikmat Alkitabiah, pengalaman dan pengetahuan yang digabungkan. Kedua, yang kita melihat sumber dari visi adalah intuisi kita, adalah pengetahuan dari masa lampau. Mereka yang melihat lebih jauh ke masa lalu, lebih dahulu, sanggup melihat lebih jauh ke masa depan. When we look farther to the past, we can see farther into the future. Jadi, masa lalu penting sekali. Masa lalu memberikan pelajaran, masa lalu menolong. Kemudian masa kini penuh dengan kesempatan-kesempatan. Nah, bila mana kita melakukan semua ini, maka kita mulai mendapatkan intuisi atau wawasan atau pengalaman yang masuk di otak kita. Dan sekarang sebagai pemimpin, kita bisa melihat kemungkinan-kemungkinan atau potensi-potensi yang orang lain hanya melihat keterbatasan-keterbatasan. Dan seorang pemimpin fokus ke sana. Nah, sebelum kita meninggalkan bahagian ini, beberapa saran praktis. Dan sebenarnya semua ini, kalau saudara mau mendalami lebih dalam, saya anjurkan saudara melihat bukunya Khusus dan Partner. Sangat bagus. Pertama, pikir lebih dahulu mengenai masa lalumu. Apa yang terjadi pada masa lalu? Apakah ada hal-hal yang penting yang terjadi di situ? Apa yang Anda pelajari dari peristiwa tersebut? Nah, saya mau tekan kepada saudara bahwa pengalaman sendiri tidak berguna. Pengalaman, semua orang punya pengalaman. Semua orang mengalami hal-hal dalam hidup mereka. Yang membedakan di antara orang yang berhikmat atau punya intuisi, dan sebenarnya kata hikmat mungkin adalah kata Alkitabiah, sedang kata intuisi mungkin itu lebih di dunia sekuler, ya. Tapi saya mau katakan begini. Semua orang mempunyai pengalaman. Tetapi hanya orang yang berhikmat, kalau saya pakai tanda petik, hanya orang yang berhikmat adalah mereka yang merenungkan, yang memikirkan, yang menggabungkan apa yang dia pelajari mungkin dari buku, dari mentor, dari pengalaman orang lain, dengan pengalamannya sendiri, observasi sendiri, wawasan sendiri, menggabungkan, dan di situ saya pikir sangat penting yang kita sebut perenungan. Memikirkan. Jadi setiap pengalaman itu harus dipikirkan, harus direnungkan. Dan kalau begitu, saya percaya saudara juga bisa menjadi penuh dengan hikmat. Kedua, tentukan apa yang Anda inginkan dan kenapa. Well, itu sangat baik. Nah, memang kita sedang berbicara secara umum. Nanti kemudian kita akan bicara lebih lanjut bagaimana Tuhan membentuk visi di dalam sebuah gereja, itu untuk lain waktu.
Menulis sebuah artikel, ini satu saran yang mungkin. Menulis sebuah artikel seolah-olah Anda sudah meninggal dan ada orang melapor. Atau mungkin Anda ini kebaktian peringatan atau kebaktian pemakaman dan orang sedang cerita mengenai hidup saudara. Apa yang mereka bisa cerita? Lalu kemudian menulis ungkapan singkat mengenai visi saudara. Bertindak menguji. Lalu ini menarik. Jadi seorang futurologist atau seorang ahli masa depan. Wah, masa saya bisa menjadi orang ahli masa depan? Well, saya tidak bisa meramal. No. Maksud saya gitu. Bayangkan bagaimana situasi akan berbeda. Kita lihat sekarang. Saya sedang merekam ini bulan Juni tahun 2020 dan dunia dilanda oleh virus Corona 19. Dan segala sesuatu berubah. Gereja berubah. Cara bergereja berubah. Dan sekarang banyak orang yang sedang melihat bagaimana gereja akan. What's the future of the church? Bagaimana gereja akan berbeda. Nah, saudara, itu namanya futurology. Saudara, sebagai pemimpin bisa menjadi seorang futurologist. Lalu, mulai mengungkapkan visi saudara dengan menggunakan visualisasi dan afirmasi. Visualisasi berarti apa? Saya bisa melihat. Saya melihat organisasi yang saya pimpin. Saya melihat gereja yang saya gembalakan. Saya melihat keluarga saya. Saya melihat kita bersama-sama. Misalnya gereja. Saya melihat gereja kami di mana ada kelompok sel, di mana orang datang bersama-sama dan kehidupan mereka yang hancur, di mana kehidupan mereka yang penuh dengan kesulitan, mereka mendapatkan kecukupan, mereka mendapatkan dorongan, mereka mendapatkan bantuan doa dan seterusnya. Lalu mulai afirmasi. Afirmasi berarti apa? Menyatakan ya bisa. Ya, saudara. Ini namanya sumber dari visi.